Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Analisis kenapa berakhirnya kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya kerajaan Medang Kumulan atau dinasti Isyana. Kenapa berakhirnya kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya kerajaan Medang? Karena pada masa pemerintahan Empu Sindok itu terjadi beberapa faktor yang menyebabkan ia harus memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan dari pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur inilah menandakan berakhirnya kerajaan Mataram kuno dan lahirnya kerajaan Medang Kumulan. Alasan Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu juga menjadi salah satu penyebab dari runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Pertama, alasannya itu karena bencana alam. Dan menurut pendapat beberapa ahli seperti Bukhari dan Van Blemelen, bencana alam ini sebenarnya sudah terjadi pada masa pemerintahan Dihwawa, tapi puncaknya itu terjadi pada masa pemerintahan Empu Sindok, yang mana terjadi letusan gunung api yang sangat dahsyat yang menghancurkan ibu kota pemerintahan di Jawa Tengah. Atas dasar inilah Empu Sindok harus memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Dan juga dua alasan yang menyebabkan Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pertama, karena Jawa Timur itu memiliki dua sungai utama, itu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang mana hal ini sangat cocok untuk memperlancar hubungan kerajaan Medang Kumulan nantinya dengan daerah luar, dan juga sangat cocok untuk menyokong pertumbuhan perekonomian. Dan juga Jawa Timur dipilih sebagai pusat pemerintahan baru Medang Kumulan karena wilayahnya sangat subur sehingga menyokong pertumbuhan perekonomian rakyat kerajaan di Medang Kumulan. Selanjutnya, berakhirnya kerajaan Mataram kuno dan lahirnya kerajaan Medang Kumulan karena kondisi stabilitas politik keadaan kerajaan Mataram kuno yang tidak stabil. Hal ini bermula pada saat pemerintahan Dyah Belitung, yang pada saat itu pun Dyah Belitung pernah dikudeta oleh anaknya sendiri bernama Empu Daksa. Dan berakhirnya masa pemerintahan Dyah Belitung, maka dimulailah hancurnya stabilitas keamanan politik kerajaan Mataram kuno. Dapat disimpulkan dari pemindahan ibu kota kerajaan oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu menandakan berakhirnya kerajaan Mataram kuno dan diawallah fase berdirinya kerajaan Medang Kumulan. Kenapa? Karena secara tidak langsung Empu Sindok tidak hanya memindahkan ibu kota kerajaan, tapi juga mendirikan kerajaan baru bernama dinasti Isyana. Kenapa dinasti Isyana disebutkan? Karena gelar yang diberikan pada Empu Sindok. Isyana ini disematkan pada Empu Sindok karena gelar yang diberikan kepadanya yaitu Sri Isyana Wirakmatunggadewa. Untuk soal nomor 2, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan oleh Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaan? Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan. Yang dilakukan Airlangga pertama, kita tahu bahwasanya pada masa kerajaan Isyana terjadi sebuah peristiwa perlaya, penyerangan kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Dharmawangsa pada saat pernikahan Putri Dharmawangsa dengan Airlangga. Pada saat itu yang hanya berhasil selamat yaitu Airlangga dengan pembantunya Empu Naratoma yang pergi melarikan diri ke sebuah hutan, dan di sana ia menjadi seorang pertapa mengumpulkan kekuatan. Airlangga tidak hanya menjadi seorang pertapa, tapi Airlangga juga menghimpun kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mendirikan atau menegakkan kembali kerajaan Medang Kumulan, yang mana nantinya ia berhasil untuk mendirikan kembali atau menegakkan eksistensi kembali kerajaan Medang Kumulan atau dikenal juga dengan nantinya kerajaan Kahuripan. Setelah kekuatan terhimpun, Raja Airlangga mulai bergerak perlahan untuk mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang telah direbut oleh Sriwijaya yang pada saat itu diberikan pada Raja Warwari. Dan pada awal masa pemerintahan Raja Airlangga memang dipenuhi oleh pemberontakan, yang mana pemberontakan ini terjadi karena Raja Warwari pada saat itu takut akan upaya balas dendam yang dilakukan oleh Airlangga terhadap apa yang pernah ia lakukan di masa yang lalu. Untuk menumpas pemberontakan yang terjadi bersama Empu Naratoma, Airlangga menghimpun kekuatan sehingga terhimpunlah sebuah kekuatan dan terjadilah perang antara Raja Warwari dengan Airlangga, yang mana pada saat itu hasil dari peperangan Raja Warwari ini terbunuh, dan pada saat itulah dimulai kembali eksistensi kerajaan Medang Kumulan, yang mana pada masa kerajaan Airlangga ini kerajaan Medang Kumulan mengalami puncak kejayaan. Yang dialami oleh masa pemerintahan Airlangga itu hampir terjadi di berbagai aspek kehidupan, yang mana hal ini dapat kita temukan dalam sebuah kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Soal nomor 3, analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya kerajaan Singosari 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri dengan Singosari memang sangat erat. Pertama, kita dudukkan dulu konsep hancurnya kerajaan Kediri. Hancurnya kerajaan Kediri ini dimulai karena sifat dari Kertajaya memang kejam, dan dimulai juga disebabkan oleh Kertajaya yang mulai merampas hak-hak para Brahmana sehingga Brahmana itu merasa terlecehkan agamanya dan merasa terzolimi. Hal ini dapat dilihat dari sikap Kertajaya yang merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya sebagai dewa, dan ia menyuruh para Brahmana dan rakyat-rakyatnya untuk menyembah dia. Bahkan bagi mereka yang tidak ingin menaati perintah Kertajaya, dia akan dihukum mati. Dan alasan kehancurnya kerajaan Kediri ini oleh Kertajaya juga disebabkan masalah tanah dengan para Brahmana.
Salah satu daerah bawahan dari Kediri ini bernama Tumapel. Tumapel dipimpin oleh seorang bupati bernama Tunggal Ametung yang mempunyai istri bernama Ken Dedes. Dan datanglah seorang pria yang bernama Ken Arok yang ingin mengabdi kepada Tunggal Ametung. Tapi di balik itu semua, ia menyukai istri dari Tunggal Ametung bernama Ken Dedes. Dan juga ia berambisi untuk merebut kekuasaan Tumapel. Maka dari itu, Ken Arok ini meminta sebuah keris ya kepada seorang Pugandring untuk membunuh si Tunggal Ametung, dan berhasillah ambisi dari si Ken Arok, dan ia berhasil mengimpor istri Ken Dedes dan merebut kekuasaan Tumapel. Dan sejalan dengan ini, para Brahmana yang tadinya merasa terlecehkan, merasa terzolimi, dan merasa hak-haknya dirampas oleh Kertajaya melarikan diri ke Tumapel. Dia meminta perlindungan kepada Ken Arok. Oleh sebab itu, Ken Arok yang juga memiliki ambisi untuk menguasai seluruh kekuasaan Kediri, seperti memiliki sebuah jalan untuk merebut kekuasaan itu dengan dukungan para Brahmana. Itu Ken Arok membantu upaya pemberontakan dan penggulingan Kertajaya, dan di samping itu para Brahmana juga membujuk para rakyat untuk membantu Ken Arok. Dan di sini terjadilah perang Genter yang terjadi pada tahun 1225 yang mana Kertajaya berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Dan dengan terbunuhnya, dengan matinya Kertajaya ini, berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Kediri, dan seluruh wilayah kekuasaan yang pernah dikuasai Kediri diambil oleh Ken Arok. Dan disinilah mulai munculnya atau lahirnya kerajaan Singosari, yang mana pada saat itu para Brahmana langsung menobatkan Ken Arok sebagai pendiri atau sebagai tonggak lahirnya kerajaan Singosari. Soal nomor 4, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Untuk jawaban nomor 4, kenapa pergantian raja di kerajaan Singosari itu diwarnai dengan pertumpahan darah? Hal ini didasari oleh upaya balas dendam. Kita tahu kalau misalkan kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok yang memperistri Ken Dedes. Dan sebelumnya Ken Dedes ini merupakan istri dari Tunggal Ametung yang mempunyai seorang anak namanya Anusapati. Anusapati ini memiliki rasa dendam kepada Ken Arok yang telah membunuh ayahnya, dan oleh sebab itu Anusapati juga membunuh si Ken Arok dan menjadi seorang raja di kerajaan Singosari yang pernah memerintah selama 2 tahun. Dan selanjutnya Ken Arok ini mempunyai anak juga dengan selirnya yang namanya Ken Umang yang melahirkan seorang nama bernama Tohjaya. Dan Tohjaya ini juga merasa sakit hati atau merasa ingin balas dendam karena si Anusapati telah membunuh ayahnya, maka juga terjadi pembunuhan terhadap Anusapati. Itu Tohjaya justru menjadi raja lanjutan di kerajaan Singosari. Dan pada masa pemerintahan Tohjaya sendiri pun terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh anak dari Anusapati bernama Rangguwuni, yang mana ini juga dikenal dengan pemberontakan Rangguwuni. Si Rangguwuni ini membunuh si Tohjaya. Ada 2 alasan. Pertama, balas dendam karena si Tohjaya telah membunuh ayahnya Anusapati. Yang kedua, ia merasa lebih berhak bahwa ialah yang seharusnya menjadi raja di kerajaan Singosari, karena si Tohjaya itu hanya merupakan anak dari selir, anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Maka dari itu, sejak masa pemerintahan Rangguwani inilah stabilitas keamanan dari kerajaan Singosari ini mulai tercipta. Dan selanjutnya, setelah masa pemerintahan Rangguwani ke depan, tidak ada lagi upaya pergantian raja pada kerajaan Singosari yang diwarnai dengan pertumpahan darah. Semua pergantian kekuasaan setelah Raja Rangguwani ini dijalankan dengan upaya damai. Dan kita tahu bahwa setelah Rangguwani memerintah itu, pemerintahan Raja Singosari ini dipimpin oleh Kertanegara, yang kita tahu Kertanegara itu merupakan raja terkenal di kerajaan Singosari. Itu soal nomor 5, analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di zaman kerajaan Majapahit. Bahwasanya Sumpah Palapa merupakan sumpah yang dikeluarkan oleh seorang Mahapati dari kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada yang dapat ditemukan dalam sumber serat Maraton yang diucapkannya pada masa pemerintahan Raja Tribuana Tunggadewi. Dan isi dari Sumpah Pemuda ini merupakan upaya semangat dan ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah satu payung kerajaan Majapahit. Dan dampak positif dari Sumpah Palapa pada kehidupan masyarakat zaman kerajaan Majapahit, kita dapat lihat bahwa seluruh wilayah Nusantara pada saat itu kecuali kerajaan Sunda berada pada satu payung, yaitu kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu kerajaan Majapahit struktur pemerintahan atau kehidupan sosialnya itu cukup dibilang sejahtera karena realisasi dari upaya Sumpah Palapa, yang mana adanya sebuah ambisi dari Gajah Mada yang ingin mempersatukan NKRI. Jadi kehidupan pada saat itu cukup damai. Dan dapat juga kita lihat bahwasanya luas wilayah dari kerajaan Majapahit pada saat realisasi dari Sumpah Palapa itu seluas Nusantara atau NKRI pada saat ini, ditambah dengan Semenanjung Malaya dan Singapura. Dampak negatif dari Sumpah Palapa dapat kita lihat dari ketidakpuasan Gajah Mada terhadap kerajaan Sunda yang pada saat itu masih belum menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Dan kita tahu pada saat pernikahan yang akan dilakukan oleh Hayam Wuruk terhadap putri dari kerajaan Sunda di Pataloka, Gajah Mada mengambil kesempatan untuk memaksa kerajaan Sunda untuk tunduk dan menyerah menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Dan disinilah terjadi perang Bubat, yang mana perang ini menjadi suatu awal dari hancurnya kerajaan Majapahit.
Sekian jawaban ujian akhir semester oleh saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.